sekali kakak tidak bertatap muka dengan adik-adik. Adik-adik kelihatan tambah gendut, adik-adik tambah tinggi, luar biasa. Kak Yeni bisanya cuma tambah gendut, tidak bisa tambah tinggi lagi. Tidak apa-apa, yang penting kita tetap sehat. Itu semua bisa terjadi karena Yesus sayang pada kita. Kita nyanyi yuk. Yesus sayang semua. Senang jumpa kau di sini. Yesus sayang kamu. Senang jumpa kau di sini. Yesus sayang kamu. Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku. Senang jumpa kau di sini. Yesus sayang kamu. Senang jumpa kau di sini. Yesus sayang kamu. Yesus sayang aku. Yesus sayang semua. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang sayang pada kita. Berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh dipertemukan oleh Tuhan. Sekalipun tidak di dalam kelas sekolah minggu, tetapi melalui layar yang ada di video maupun di laptop kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh tetap dapat beribadah. Terima kasih Tuhan, kami boleh dapat tetap bersekolah. Kami boleh merenungkan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh tetap sehat. Itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Sekarang kami akan kembali melanjutkan puji-pujian kami, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Adik-adik, kalau tadi kita nyanyi Yesus sayang pada kita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini selalu berprestasi. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita ketika kita ini masih berdosa, ketika kita masih seringkali membuat Tuhan sedih, ketika kita seringkali mengecewakan Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa, tidak ada batasnya. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, bahkan lebih luas daripada samudra. Nyanyi yuk. Yang kelas besar nyanyinya bahasa Inggris, yang kelas kecil nyanyinya bahasa Indonesia. Tapi siapapun yang mau nyanyi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dua-duanya oke-oke juga, tidak masalah. Siap semuanya? Berdiri, berdiri. Wah, ayo berdiri. Nah, gitu dong. Pakai gerakan ya, pakai gerakan ya. Siap semuanya? Yuk kita mulai. Siap semuanya? Ayo, siap ya? Siap semuanya, let's go. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Sungguh indah. Bahasa Inggris. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The
Luar biasa ya, Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan sayang kita. Tapi tentu saja kita tidak boleh asal-asalan, kita tidak boleh seenaknya menerima kasih Tuhan. Ketika Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan Yesus mau disalibkan untuk menebus dosa kita. Itu tidak main-main adik-adik. Itu penuh pengorbanan. Tuhan Yesus menanggung rasa sakitnya. Tuhan Yesus menderita supaya kita selamat. Kalau hari ini kita bahagia, kita ingat satu hal, bahwa kebahagiaan kita karena Tuhan Yesus mengangkat dosa kita dan membuangnya ke laut, jauh ke laut, dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, piur, buang ke laut, piur, buang ke laut, piur. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, piur, buang ke laut, piur, buang ke laut. Adik-adik, Tuhan betul-betul serius ketika Dia mengasihi kita. Dia betul-betul berkorban untuk kita. Tuhan betul-betul habis-habisan ketika Dia menyelamatkan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ini juga serius ketika kita menjadi anak-anak Tuhan? Bagaimana kalau kita berdosa, Kak? Kita kan seringkali tidak bisa selalu baik. Kita selalu saja gagal untuk membuat Tuhan senang. Tidak bisa loh, Kak, kalau baik terus. Oh ya, bagaimana Kak Esther? Kalau kita kembali jatuh di dalam dosa, bagaimana Kak Esther? Duduk yang baik, siapkan Alkitabnya. Kak Esther akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya hari ini Kak Esther bisa bertemu dengan teman-teman semua. Adik-adik, Kak Esther mau tanya dulu nih. Adik-adik pernah nggak membuat orang lain itu sedih atau membuat orang lain marah atau kecewa? Pernah? Kak Esther pernah adik-adik. Jadi waktu dulu Kak Esther masih kecil, seusia adik-adik semua, Kak Esther pernah nih dimintain tolong mama untuk beli telur di warung. Nah, pada saat beli telur di warung, ternyata Kak Esther itu kurang hati-hati teman-teman. Jadi telurnya pecah. Nah, waktu itu kira-kira mamanya Kak Esther sedih nggak? Kecewa nggak? Marah nggak? Iya, mamanya Kak Esther sedih. Ya, disuruh beli telur kenapa malah pecah? Kecewa, kenapa Kak Esther nggak hati-hati? Marah, kenapa kok Kak Esther tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan dengan baik? Nah, tetapi ternyata mamanya Kak Esther ambil uang lagi. Kemudian Kak Esther disuruh untuk beli telur lagi di warung. Tetapi diberikan pesan begini, hati-hati ya saat nanti ke warung beli telurnya, tidak usah berlari. Telurnya dipegang yang erat supaya tidak jatuh. Mamanya Kak Esther memberikan kesempatan kedua buat Kak Esther untuk beli telur lagi. Nah, akhirnya Kak Esther beli telur ke warung. Dengan berjalan berhati-hati, kemudian membawa telur juga berhati-hati, dan akhirnya telurnya selamat sampai di rumah adik-adik. Wah. Nah, itu pengalamannya Kak Esther ya. Kak Esther pernah bikin mamanya Kak Esther sedih, kecewa, dan juga marah. Nah, hubungannya apa ya? Kak Esther yang diberikan kesempatan kedua oleh mamanya Kak Esther untuk beli telur dengan cerita hari ini. Nah, untuk diketahui, cerita hari ini diambil dari Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Nanti adik-adik bisa membacanya secara lengkap
di Alkitab setelah sekolah minggu selesai. Tapi saat ini kita mau dengerin ceritanya dulu, oke? Cerita hari ini masih melanjutkan cerita 2 minggu yang lalu, adik-adik. Bangsa Israel membuat patung anak lembu emas untuk disembah. Itu membuat Tuhan sangat sedih, itu membuat Tuhan sangat kecewa dan juga marah. Tetapi apakah Tuhan tidak lagi mengasihi bangsa Israel? Ternyata Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, adik-adik, dan Tuhan pun mengampuni mereka. Akhirnya Tuhan memerintahkan Bapak Musa untuk kembali ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 perintah Tuhan yang dituliskan di 2 loh batu yang baru. Perjalanannya tidak mudah buat Bapak Musa. Bapak Musa harus melalui perjalanan sekitar 2,3 km dengan berjalan kaki dan harus dilakukan sendiri. Cuaca di sana pada saat itu sangat ekstrim. Kemudian kehadiran Tuhan pun dihadirkan melalui bentuk awan, dan dalam proses mendapatkan 2 loh batu itu Bapak Musa harus melalui puasa selama 40 hari 40 malam. Perjalanan rohani yang cukup berat buat Bapak Musa, tetapi itu dilalui karena kasihnya kepada bangsa Israel. Nah, pada akhirnya Bapak Musa sudah mendapatkan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Dan Bapak Musa pun akhirnya turun untuk menemui bangsa Israel dan juga Harun. Tetapi ada kesan yang berbeda dari Bapak Musa, karena wajahnya menjadi sangat bersinar. Itu karena pengalaman pribadi secara rohani yang sudah dilalui Bapak Musa dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam, adik-adik. Nah, Bapak Musa pun menyampaikan bahwa Tuhan ingin bangsa Israel itu merubah sikapnya menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan dengan melakukan seluruh perintah Tuhan, menjalankan semua perintah Tuhan dengan baik. Nah, di sini Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan tetap memberikan hal ajaib kepada bangsa Israel. Hal itu dilakukan karena Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada bangsa Israel untuk menjadi umat pilihan Tuhan, untuk menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Nah, dari cerita hari ini adik-adik, kita juga bisa belajar dari bangsa Israel bahwa Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan pun juga sangat mengasihi kita, adik-adik. Jadi, saat kita berbuat salah, kita bisa meminta maaf kepada Tuhan, dan kita juga bisa berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulangi hal itu lagi, dan untuk bisa menjadi anak Tuhan yang taat. Seperti Kak Esther tadi, Kak Esther melakukan kesalahan, membuat mama Kak Esther sedih, kecewa, dan juga marah. Tetapi mamanya Kak Esther memberikan kesempatan yang kedua untuk Kak Esther bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dengan berhati-hati. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Tuhan pun pasti akan memberikan kesempatan kedua kepada kita untuk menjadi anaknya yang taat, yang setia kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa seringkali kami melakukan banyak hal yang mungkin tidak seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan sedih, kecewa, dan juga marah. Tapi kami minta ampun Tuhan, dan kami berjanji untuk kami akan merubah sikap kami, dan kami akan juga menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami dan bantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Luar biasa ya kasih Tuhan buat kita ya. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan kedua buat kita. Oke adik-adik, kita mau bersyukur untuk kasih Tuhan itu. Kita menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Kita ambil sikap doa dalam menyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Adik-adik, jangan lupa persembahannya dititipkan Mama dan Papa. Tetap setia untuk selalu belajar firman Tuhan. Baik pada hari ini, hari Minggu kita beribadah, maupun Senin sampai hari Sabtu kita mendengarkan sapaan firman Tuhan. Oke? Siap? Yes! Tetap sehat? Setuju? Setuju. Tinggal di rumah, oke? Oke. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Oke? Yes. Sekian sekolah minggu hari ini. Bye bye, bye bye. Sampai minggu depan. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya.